Potensi bantuan Korea Utara pada Iran menguat seusai dua negara ini menjalin hubungan bilateral di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Barat pun dibuat cemas Teheran akan dipersenjatai rudal antar benua bahkan nuklir oleh Korea Utara. Dikutip dari Tribunnews.com, dalam investigasi jurnalis spesial konflik Shubhangi Palvi mengatakan bahwa Iran dan Korea Utara telah mengembangkan kemitraan selama beberapa dekade. Kolaborasi ini dimulai sejak perang Iran-Irak 1980 hingga 1988 ketika Korea Utara memasok Iran dengan senjata konvensional yang menentang kebijakan Barat. Pada tahun 2006, Korps Garda Revolusi Islam Iran juga mengonfirmasi perolehan rudal Scud B dan juga Scud-C dari Korea Utara selama perang Iran-Irak. Intelijen Amerika Serikat pada 2019 lalu juga mengungkap bagaimana rudal balistik Shabab 3 Iran adalah desain rodong Korea Utara. Terbaru, rudal balistik Emad Iran yang dipakai menyerang Israel pada April 2024 juga berasal dari Shabab 3. Korea Utara baru-baru ini juga memperbarui hubungan diplomatik dengan Iran setelah jeda selama 5 tahun. Dari tanggal 24 hingga 25 April, Yoon Jong-ho, Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara, memimpin delegasi ke Iran setelah kunjungannya baru-baru ini ke Rusia. Meskipun secara resmi difokuskan pada kerjasama ekonomi, langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi diskusi militer. Pada Desember lalu, IDF juga menemukan senjata Korea Utara di Gaza yang menguatkan bahwa Hamas juga memakai senjata Korea Utara. Intelijen Amerika Serikat telah lama menyatakan bahwa Iran mungkin sedang mengembangkan kemampuan rudal jarak jauh. Namun Teheran sejauh ini telah membatasi jangkauan rudalnya hingga 2.000 km yang mencakup wilayah tersebut tetapi tidak secara langsung mengancam Eropa Barat. Saat ini kekhawatiran utama bagi Amerika Serikat adalah kemungkinan Iran akan berupaya memperoleh ICBM Hwasong-15 milik Korea Utara. Kemungkinan Iran memperoleh teknologi ICBM Korea Utara ini berpotensi menjadi bagian dari strategi untuk menekan Israel dari berbagai sisi. اولین بار پهپادی بدون صدا به نیروی دریایی سپاه الحاق شد. پهپادی که بالای سر شناورهای دشمن حاضر می شود برای عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات که پخش تصاویر آن برای ما مقدور نیست. Iran menuai keberhasilan baru setelah berhasil memata-matai kapal perang Amerika Serikat. Amerika Serikat pun dibuat cemas lantaran mata-mata dari pesawat tak berawak ini tidak terdeteksi sama sekali. Rekaman tersebut dirilis secara resmi oleh pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Video mata-mata yang disebut memperlihatkan kapal perang Amerika Serikat ini berlokasi di Teluk Persia. Tampak Iran berhasil memata-matai dua kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan sebuah kapal Angkatan Laut Spanyol. Rilisnya rekaman ini bersamaan dengan laporan Iran yang sudah memasok 600 senjata baru ke IRGZ. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas potensi konflik antara Iran dan juga Israel. Sejumlah pihak pun menilai bahwa perilisan video tersebut adalah peringatan bagi Amerika Serikat agar mundur membackingi Israel. Iran sebelumnya sudah menegaskan tak akan balas dendam pada Israel saja, namun pasukannya juga menegaskan siap menyerang sekutu Israel termasuk Amerika Serikat yang berusaha membantu Zionis. Secara terbuka, Israel mengaku bahwa sistem pertahanan Iron Dome mereka tidak mampu menahan serangan dari Iran. Bahkan dari laporan entitas Israel, sedianya tak ada satupun rudal Iran yang mampu dihancurkan. Ahli teknik Israel, Moti Shefer, menuturkan bahwa Iron Dome milik Zionis yang dianggap ampuh sedianya hanya kebohongan belaka. Dikutip dari Tribunnews.com, ahli teknik ini mengaku bahwa Israel hanya sesumbar melesatkan 500 rudal. Dalam berbagai situasi, Iron Dome nyatanya tak bisa menahan titik-titik vital Israel yang membuatnya terbakar jika dihantam rudal musuh. Iron Dome sendiri sedianya bisa menahan titik-titik vital Israel agar tidak terbakar jika dihantam rudal musuh. Namun justru terbukti semua serangan musuh baik dari Hamas, Iran atau Hizbullah selalu lolos dan menyebabkan kebakaran hebat. Pernyataan dari ahli teknik Israel ini juga terbukti dari pengakuan IDF yang tak mampu menahan serangan Hizbullah. IDF mengakui bahwa persenjataan mereka tidak berhasil mencegat 10 rudal yang menghantam pangkalan Mahafat Alon. Pangkalan Mahafat Alon ini terletak 17,5 km dari perbatasan Palestina dengan Lebanon. Kebakaran juga terjadi di 5 titik di wilayah utara akibat meluncurnya proyektil dari Lebanon ini. Termasuk yang paling parah adalah persimpangan Hampalin dan juga pemukiman Gadot. Dalam situasi ini, IDF
Kiev yang berusaha mencegat gempuran rudal Hizbullah malah membakar wilayah Galilea dan juga Golan akibat rudal pencegatnya. Secara diam-diam, Iran menyiapkan lapangan perang untuk menghadapi Israel. Iran dilaporkan sudah memasang 12 peluncur rudal dengan target titik-titik vital Israel. Dikutip dari Tribus.com, IRGC dan tentara Iran dilaporkan tengah melakukan latihan militer dan memindahkan rudal ke 12 lokasi perbatasan strategis. Adapun 12 lokasi peluncuran yang mungkin digunakan oleh IRGC dan tentara Iran untuk menyerang Israel diantaranya termasuk perbatasan Tabriz, Kermanshah, kemudian Khorramabad, dan juga wilayah Dezhul. Peluncuran roket dan rudal Iran ini kemungkinan besar bergerak dari area terbuka di sebelah pangkalan bawah tanah. Iran juga diprediksi menggunakan rudal balistik dan rudal jelajah di samping pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Iran bagian barat. Badan Intelijen Barat menyebut rencana Iran menggempur Israel diprediksi akan dilakukan bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi, yakni peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada tanggal 12 hingga 13 Agustus 2024. Barat menyebut bahwa hari-hari tersebut pasukan keamanan akan lengah karena disibukkan dengan acara keagamaan orang Yahudi Israel. Skenario ini mirip dengan serangan Hamas yang dilancarkan saat Israel sedang mengadakan pesta besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.